Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Untuk hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memelihara sulcata dengan budget yang minimum. Nah, untuk pertama kali saya kenalkan sulcata itu apa? Sulcata adalah kura-kura gurun ya, dia berasal dari Afrika ya. Merupakan kura-kura darat terbesar ketiga di dunia dengan berat maksimal mencapai 105 kg dan panjang bisa mencapai 83 cm. Itu sangat panjang dia, lebih segini. Nah, tapi ketika masih kecil atau saat mulai menetas, dia itu berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 4-5 cm. Dan biasanya para seller atau breeder itu menjual kura-kura tersebut ketika ukuran mencapai 5-6 cm dan memiliki panjang sekitar 5-6 cm ya, dengan berat kurang lebih 70 gram. Nah, kemudian untuk usia kura-kura sendiri ini pernah dicatat itu bisa sampai 70, untuk usia tertua bisa sampai 120 tahun. Kemudian untuk habitat asli dari kura-kura ini berasal dari benua Afrika, di mana mereka menghuni wilayah-wilayah seperti Gurun Sahara hingga ke pantai. Kemudian dapat dikatakan bahwa suhu panas yang ekstrim dan minimnya air di lingkungan Afrika ini sangat cocok dengan habitat atau lingkungan asli kehidupan sulcata sendiri. Jadi untuk kemudian apabila kita memelihara atau berminat dengan kura-kura sulcata itu, kita bisa terapkan habitat yang kurang lebih sama seperti itu ya. Jadi dia bisa bertahan dengan minimnya air dan kondisi cuaca yang panas ya, atau bisa dibilang sangat cocok dengan iklim di negara kita di Indonesia. Kemudian untuk karakteristik kurangnya sendiri tentunya bisa kita amati ya. Jadi tempurung dari kura-kura ini didominasi dengan warna coklatan, namun dengan motif yang sangat sederhana dan tidak terlalu banyak motif seperti kura-kura pardalis atau Indian Star. Kemudian sebagian tubuhnya tentu memiliki sisi tebal ya, ini sesuai dengan karakteristik di beberapa kura-kura darat yang memiliki hal seperti itu, dan itu bisa terlihat di sekitar kaki depannya terutama. Kemudian untuk usia yang bisa dicapai kura-kura ini tadi sudah saya sebutkan, yaitu 70-120 tahun. Ini tergantung perawatan yang dilakukan oleh breeder. Kemudian untuk ukuran sendiri ini bisa mencapai 83 cm atau bisa mencapai 1 meter ya, untuk panjangnya. Dan tentunya ini semakin bertambah umurnya itu akan secara normal dia akan memiliki pertumbuhan berat atau bobot yang juga signifikan dibandingkan dari ketika pertama lahir. Kemudian untuk jenis-jenisnya itu ada apa saja, yaitu bisa kita amati ya. Jadi untuk sulcata ini ada juga yang jenisnya albino. Jadi ini sulcata memiliki kulit yang dominan warna putih ya. Kemudian selain itu kura-kura ini juga merupakan kura-kura yang besar ya, itu terbesar ketiga ya. Jadi apabila sudah memasuki masa dewasa atau memasuki masa hidup yang sudah lama, kita otomatis akan menyediakan tempat hidup yang luasnya juga cukup lumayan. Kemudian ketika baru lahir dia itu berukuran sangat kecil ya, sehingga kita bisa memelihara di tempat atau lahan yang terbatas. Nah, kemudian untuk indukan ya, apabila ada yang ingin mengembangbiakan kura-kura sulcata, maka pilihlah jenis kura-kura indukan yang berkualitas atau dari seller atau breeder yang memang terpercaya ya. Ya itu memang perawatan
dan dia apabila berhasil untuk melahirkan anak atau menetaskan telur di iklim Indonesia itu tentunya itu akan lebih cocok hidup di wilayah kita ya, di Indonesia sendiri. Oke, berikutnya akan saya spill ya untuk sulcatanya. Nah, ini ukuran sekitar 6 sampai 7 cm ya, lebih segini. Ini untuk berat sudah lumayan ya. Nah, ini untuk harga sendiri saya pernah mendapatkan harga terendah yaitu sekitar 550.000 ya. Jadi itu tentunya untuk di zaman sekarang ini ada harga, ada juga kualitas ya. Nah, itu harga segitu itu dia masih sangat kecil ya, itu sekitar 4 cm-an. Dan itu tentunya baru menetas ya, karena ketika saya beli itu masih ada bekas dari cadangan makanannya di tempurung yang bawahnya. Nah, kemudian untuk perawatannya tentunya kita membutuhkan sebuah tempat untuk baby ini ya. Nah, ini kurang lebih karena ukuran seperti ini ya, ini sekitar 5 sampai 6 cm. Apa saja yang bisa kita siapkan untuk kandangnya, dan apa saja yang bisa kita jadikan sebagai kandang ya, ini akan saya spill juga untuk setting kandangnya ya. Ya oke, apabila Anda sudah memiliki sulcatanya ya, Anda bisa gunakan bak seperti ini ya. Nah, ini untuk ukuran sulcata 5 sampai 6 cm atau 7 cm ini masih sangat luas. Lebih seperti ini. Nah, ini masih sangat luas ya dia. Kemudian tidak lupa juga untuk lampu ya. Lampu ini sangat bermanfaat karena untuk menjaga temperatur di kandang. Jadi dengan adanya lampu, suhu kandang akan selalu terjaga ya. Untuk suhu saya sarankan cukup di 30 sampai 32 derajat Celcius, itu sudah cukup untuk hidup sulcata ya. Dan tentunya kelembapan juga sering diperhatikan juga, karena semakin kering tuh semakin bagus ya kesehatan. Nah, untuk lampunya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah lampu UVB ya. Ini ada reflektor dimana ini berfungsi untuk pancarannya dia, dimana nanti akan membantu menghangatkan suhu tubuh dari sulcata itu sendiri. Jadi ketika sulcata itu merasa kepanasan, dia akan mendekat ke lampu ya. Dan apabila dia merasa kedinginan, dia akan mendekat ke lampu. Kemudian untuk berikutnya, untuk posisi lampu juga jangan terlalu dekat, dikarenakan dia bisa terjadi overheat pada sulcata. Hal tersebut akan menimbulkan dehidrasi pada sulcata ya, kemudian akan menyebabkan dia sakit, lama-lama sakit, dan berpotensi untuk meninggal atau dia memiliki penyakit lah, karena posisi yang kita pelihara adalah baby ya, jadi itu masih sangat rentan terhadap penyakit. Nah, kemudian berikutnya untuk keperluan selanjutnya, untuk keperluan lampu, selain lampu kita bisa pakai cocopit ya untuk dasar dari ini alasnya dia, tapi itu tidak saya sarankan ya, karena kalau kita melihat dengan budget minimum ya
itu pasti akan memakan biaya yang lebih juga. Tapi bisa juga di sini diberikan kain atau plastik, jadi supaya tetap kering, dan sangat tidak direkomendasikan untuk dikasih kertas ya, karena kertas itu dia bisa hancur dan sulcata yang masih kecil itu tentunya akan lebih penasaran dengan hal seperti itu dan berpotensi untuk dimakan, karena hal tersebut bisa menimbulkan penyakit. Kemudian untuk pakannya akan saya spill juga untuk bahan pakan itu seperti apa. Nah, yang pertama itu ada, kita bisa kasih sayuran ya, sayuran yang boleh dan tidak boleh itu seperti apa. Yang pertama itu dianjurkan jangan memberikan makan sayuran seperti bayam, kangkung, dan brokoli ya, karena hal tersebut mengandung asam oksalat yang tinggi dan fosfor, dimana fosfor ini menyebabkan gas ya, bisa menyebabkan sulcata kembung di pencernaannya. Kemudian untuk makan yang di sayuran yang direkomendasikan adalah selada, pakcoy, kemudian sawi. Untuk buahnya bisa dikasih secara variatif ya, tapi tidak rutin. Untuk buah bisa dikasih pepaya, bisa juga dikasih timun atau semangka ya, tapi disarankan tidak terlalu banyak, cukup seminggu sekali atau 2 kali. Kemudian ada lagi nutrisi tambahan atau vitamin, itu biasanya ada pada pelet ya, dimana pelet yang bagus itu ya itu sudah banyak rekomendasi ya di penjual-penjual seperti Shopee, atau mungkin setelah ini ada video saya akan spill sedikit tentang unboxing pelet dan tempat makan ya, tapi tempat makan ini tidak wajib untuk kalian beli ya. Untuk videonya adalah berikut ini. Oke, kali ini kita kedatangan sebuah paket ya, ini saya beli. Jadi ini ini adalah pakan untuk kura-kura sulcata atau kura-kura darah saya. Ini saya beli dari salah satu toko ya, toko online, bisa dilihat. Ya, langsung aja kita buka apa saja isinya. Nah, ini nanti akan saya gunakan untuk kura-kura saya sendiri. Ini harganya cukup terjangkau ya, ini juga recommended. Untuk packingnya juga rapi dia, dan ini cukup cepat untuk pengiriman, sekitar 2 hari ya, tapi 2-3 hari ya, karena saya belinya di hari libur atau weekend. Oke, kita lihat apa saja yang kita peroleh. Jadi ini ada 2, yang pertama dan yang kedua. Oke, ini yang pertama kita dapat. Ini adalah chicken dish. Ya, ini dia barangnya. Jadi ini fungsinya untuk tempat makan dari kura-kura. Ini nanti kan saya taruh di kandang, jadi tidak terlalu tinggi ya. Untuk ukuran baby dia bisa makan di sini. Dan ini untuk yang kedua, kita langsung buka saja.
dia. Ini adalah pakan pelet ya untuk kura-kura darat. Ini sekitar 400 gram. Jadi nanti ini akan kita berikan seminggu kurang lebih 2-3 kali saja cukup. Ini fungsinya untuk menambah nutrisi bagi perkembangan, terutama untuk kura-kura yang masih baby atau ukuran kalau sulcata sekitar 5-6 cm. Untuk lainnya mungkin bisa menyesuaikan seperti pardalis atau golden creek ya. Oke, terima kasih. Oke, nah ini untuk penampakannya ya, dia di kandang yang kita pakai tadi. Jadi ini sekitar, kalau ini sudah sekitar 6-7 cm ya. Kita taruh sini. Nah ini masih cukup luas untuk dia bergerak ya, khususnya untuk ukuran baby. Kemudian kalau di saya sendiri, saya sering kasih tempat ya untuk berlindung, bisa dari kayu. Nah jadi ini fungsinya apabila dia kepanasan di sini, dia bisa pindah ke sini ya, atau bisa juga dengan seperti ini. Nah jadi dia sebagian di kolong. Nah jadi apabila kita nyalakan, nah ini area yang panas dan di dalam itu area yang dingin ya. Jadi ketika dia kedinginan, dia bisa jalan ke sini untuk memanaskan tubuhnya. Nah, kemudian apabila sudah cukup panas, dia pasti akan ke dalam sana. Oke, berikutnya untuk pakan tadi yang sudah kita unboxing ya. Ini sekitar 400 gram ya, ini sudah cukup. Ini untuk kandungan nutrisinya di sini. Dan saya juga pernah membeli pakan yang seperti ini ya. Ini sebenarnya sama, cuman untuk ukuran saja berbeda ya. Ini saya sering kasih juga seminggu 2-3 kali. Ini sudah bertahan selama 6 bulan ya. Untuk pemberian pelet itu cukup sekitar 5-6 butir sudah cukup ya untuk seharinya. Nah oke, untuk cara pemberian peletnya ada di video saya yang sebelumnya, yaitu sudah saya spill di situ. Nah ini masih cukup luas, ini bisa dia sampai ukuran 30 cm juga masih bisa ya. Tapi kalau sudah 30 cm ini pergerakannya sudah terbatas. Oke, kemudian untuk cara perawatan, dimana cara perawatan ini sangat mudah ya. Yang pertama adalah tadi kita jaga untuk kandangnya tetap kering dan tetap berada pada suhu 30-32, itu sudah cukup. Kemudian untuk pakan, kalian bisa berikan pakan sehari sekali ya, bisa dengan rutin sehari sekali, atau boleh dipuasakan tetapi tidak lebih dari 3 hari ya. Sulcata ini khususnya untuk baby mungkin 2 hari sudah cukup. Kemudian untuk jemur dan berendam itu usahakan 3 hari sekali atau 2 hari sekali ya, tapi jangan terlalu sering. Mungkin untuk videonya bisa dilihat di video saya yang lainnya ya, yang bagaimana merawat sulcata ya. Nah oke, jadi untuk kebutuhan yang dibutuhkan tadi, yang utama jelas pasti sulcata, kemudian kedua adalah kandangnya, 3 pakan, dan kemudian lampu. Nah itu 4 hal ini harus wajib ada. Nah mungkin untuk video kali ini cukup sekian, dan apabila ada tantangan atau komentar saran, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.